jadi pengemis. Begitu sampai kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, saya orang melarat, tolong saya diberi sebagian daripada hartamu. Ya sudah, kamu ambil satu kambing, kamu ambil satu kambing, ambil satu onta, ambil satu sapi, kamu bawa pulang. Maka kata pengemis tersebut, wahai Ibrahim, itu masih kurang Ibrahim. Oh kurang, kamu minta berapa? 10, ambil 10 kambing, ambil 10 onta, ambil 10 sapi, tapi dengan syarat tasbih kepada Allah Ta'ala. Kamu harus bertasbih kepada Allah, bayar dengan tasbih, dibayar dengan tasbih. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Tasbihnya malaikat. Begitu mendengar itu malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam gemetar badannya, hadirin rahimakumullah. Kaget Nabi Ibrahim. Dzikirmu menjadikan gemetar badanku, kata Nabi Ibrahim. Karena luar biasa dzikirmu, maka aku berikan sepertiga daripada hartaku. Sepertiga hartanya diberikan semuanya, tapi dengan satu syarat, tasbih lagi. Tasbih lagi, diberikan 2/3, tasbih lagi, sampai akhirnya diberikan semuanya kepada malaikat tersebut. Apa kata malaikat? Jibril, sekarang, kata malaikat, wahai Ibrahim, sekarang aku mengakui bahwa sesungguhnya di dalam hatimu tidak terdapat dunia sedikit pun, meskipun dunia ada di sekitarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, syaddid qalbi wa layyin lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, semoga kita semua tidak luput daripada barokah manfaat wujudnya mereka di tengah kita semua insyaallah. Dan hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, mohon maaf kedatangan tadi telat. Saya kira dekat hadirin, saya kira mak semak, tidak tahunya perjalanan 4 jam saya tadi. Jadi dari Surabaya saya berangkat jam 10. Saya kira mungkin perkiraan duhur lah nyampe ke tempat acara. Begitu di tengah jalan saya buka maps, Masjid Jame Waru. Subhanallah, lo pak hadirin. Tapi ala kulli hal, ini undangan paling jauh saya di Madura. Saya keliling ke Madura kemana-mana, tapi di sini yang tempat undangan buat saya yang paling jauh. Insya Allah wasilah untuk benar-benar mendapatkan barokah yang luar biasa. Karena dikatakan al-ajr ala qadril masyaqqah, pahala itu diukur dari kadar kesulitannya. Teti mon jan sarah jan raja pahalana. Teti di dalam tempat ini sepaling raja pahalana insya Allah gula. Karena perjalanannya paling jauh. Ya, panjenengan mungkin tek dan tean juk tojuk panjenengan kan, sampai parengi aeng, parengi kopi, parengi teh, sampai bisa kok rokokan. Kulo badai mobil sobung eten sobung kopi nah. Lok bangal ambu, kira pikiran panjenengan saya tek dan tean. Nah, dan juga terlebih dikatakan dalam salah satu kitab itu, intidarut talamit masyayikhahu fihi rahamat kasirah wal futuhat. Dikatakan oleh salah satu kitab karya daripada Al-Immah, bahkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau juga pernah mengatakan
bahwa saat seorang murid menunggu gurunya, timun beda murid adan tos kiai datang, otabah panjenengan hadir dak ke pengajian kiai nelok teng datang, kau tu bunga panjenengan, jak sampai asar roh, jak sampai merasa berat hatinya. Kenapa begitu? Semakin lama menunggu, tusabbu alaihi rahmat kasirah, semakin banyak rahmat yang akan dituangkan kepada orang tersebut. Bal tuftahu alaihil futuhat, bahkan dibuka bagi dia fatah. Apa fatah itu? Para habaib setiap mengawali doanya, Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Kalau mau belajar dianjurkan untuk doa seperti itu. Ya Allah, buka bagi aku futuh arifin, futuhnya orang-orang yang arif billah, futuh ma'rifat. Tapi saat saya konsultasi kepada salah seorang guru saya, kalau pengajian Ustadz, mereka gak mondok, gak baca kitab, futuhnya dari apa? Maka dikatakan oleh saya punya Ustadz, futuhnya min abwabin kasirah, dari pintu-pintu yang sangat banyak. Rezekinya, kesehatannya, kebahagiaannya, kesejahteraannya, kesakinahan, mawaddahnya, warahmahnya di dalam rumah tangganya. Saat dia menunggu salah seorang ulama untuk datang, maka Allah Ta'ala akan semakin lebarkan, luaskan, sejahterakan, sehingga penuh kehidupannya dengan kebahagiaan. Fa insyaallah mantar moga panjenengan saadan tos kabit kelak Allah Ta'ala malas dengan kebahagiaan fit dunya wal akhirah. Terus akhirnya ngaji? Terus akhirnya? Tadi saya tanya sudah berapa jam kiai berceramah? Kalau gak salah 1 jam kayaknya. Nah, berarti mungkin saya cukup 5 menit saja sebagai penutup, tapi insya Allah bisa dibawa pulang ya. Sedikit tapi insya Allah akan penuh dengan manfaat. Sudah diterangkan tadi tentang wa ankihul ayama minkum, tentang ayat tentang nikah ya. Bahkan diterangkan tentang maksudnya, seharusnya seseorang yang menikah itu seperti apa. Lah hadirin, lewat majelis ini saya akan sampaikan terutama kepada mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dan yang sudah menikah, bahwa seorang perempuan setelah dia menikah, surganya sudah bukan di bawah telapak kaki ibu lagi. Kula sareng panjenengan sering mereng bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ketika sudah menikah, perempuan telapak kakinya ada di bawah, kunci surganya ada di bawah telapak kaki suami. Si suami dengan pernikahan yang sudah dijalankan itu bisa membuka kunci surga bagi dirinya, asalkan satu, dia banyak ikut tata cara hidup Nabi Muhammad dengan keluarganya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ikut kaifiyah cara hidup Nabi Muhammad sallallahu. Jadi panjenengan asroh Habib tadi dikatakan yughnihumullah, monakabin bakal jan soki naik kami jan melarat bib. Jangan salahkan ayatnya, jak salah kisah ceramah hadirin. Mungkin panjenengan oding lo akad odingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidurnya panjenengan, bagaimana istrinya panjenengan, anaknya panjenengan, semua itu dinilai tolak ukurnya apakah sudah sama dengan cara hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binina lo akodungan monduta manfaat dari yughnihumullah amempe panjenengan. Lo akodungan abuka auratai torot. Panjenengan ingin mendapatkan faedah daripada yughnihumullah, mimpi hadirin rahimakumullah. Anaknya pulang malam sampai kol 12 lo Peleman lo esareh perawan anaknya.
Tapi mon embing maghrib lo abali ke kandang bingung mekeluar arek kememaling epatin. Putrinya perempuan tidak pulang sampai malam pun tidak dicari. Seperti itu ingin mendapatkan yughnihumullah mimpi, hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya lewat pertemuan yang kesempatan ini hadirin rahimakumullah, Al-Faqir ingin menyampaikan bagaimana caranya untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Ternyata dikatakan at-tabi' tabi'. Kamu kalau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupmu bakal seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya dan anaknya itu rumah tangganya mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim kaya raya, hadirin. Dikatakan dalam salah satu kitab tafsir bahwa Nabi Allah Ibrahim itu kalau punya kambing, kambingnya itu dilepas di pegunungan sampai gunungnya gak kelihatan, saking posang embing. Tanah daripada pegunungan itu tidak terlihat. Ontanya, sapinya banyak sekali. Sampai-sampai malaikat benar berlaku namanya Nabi Ibrahim pada atas gunung kengka angkui melihat atau menyaksikan binatang ternakannya. Cepon malaikat model kadik riyah maepitati Khalilullah kedunyan. Cepon malaikat hartanya banyak, ontanya banyak, kambingnya banyak, sapinya banyak, tapi Allah Ta'ala sematkan kepada Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Malaikat lo terima bada orang kedunyan badati Khalilullah sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di langit itu ramai, hadirin rahimakumullah, para malaikat itu semuanya eker, saling berdebat. Pantas karena Allah Ta'ala yang menjadikan, tidak pantas jering kedunyan, hartanya banyak. Sampai akhirnya malaikat itu menyaksikan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam setiap hari itu, hadirin rahimakumullah, sodakohnya 1000 kambing, 100 sapi, dan 10 ekor onta, hadirin rahimakumullah. Setiap hari. Ini berarti apa? Ngikuti apa yang diikutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kaget, bukan sampai di situ nanti. Mutabaahnya, bagaimana Nabi Allah Ibrahim dalam kesehariannya ingin ngikuti apa yang diajarkan oleh Allah, sehingga kehidupannya penuh dengan ketenangan, hadirin. Panjenengan rumah tangga sampai 50 tahun, 70 tahun benar tidak mendapatkan ketenangan. Mulai ribut sareng raja nah, ribut sareng putra nah, sampai kepada cucunya ramai setiap hari. Kenapa begitu? Karena gak ikut hadis dan sunnah, ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dilimpahkan oleh Allah Ta'ala harta yang banyak, sodakoh juga banyak. Sampai sewaktu-waktu, tapi saya masih kurang percaya, kata malaikat. Itu kan sodakohnya sedikit, lu yetesah. Malaikat turun ke bumi, datang ke Nabi Ibrahim, nyamar, hadirin, jadi pengemis. Begitu sampai kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, saya orang melarat, tolong saya diberi sebagian daripada hartamu. Ya sudah, kamu ambil 1 kambing, kamu ambil 1 kambing, ambil 1 onta, ambil 1 sapi, kamu bawa pulang. Maka kata pengemis tersebut, wahai Ibrahim, itu masih kurang Ibrahim. Oh kurang, kamu minta berapa? 10, ambil 10 kambing, ambil 10 onta, ambil 10 sapi, tapi dengan syarat tasbih kepada Allah Ta'ala. Kamu harus bertasbih kepada Allah, bayar dengan tasbih. Dibayar dengan tasbih. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Tasbihnya malaikat. Begitu mendengar itu malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam gemetar badannya, hadirin rahimakumullah. Kaget Nabi Ibrahim. Dzikirmu menjadikan gemetar badanku, kata Nabi Ibrahim. Karena luar biasa dzikirmu, maka aku berikan 1/3 daripada hartaku. 1/3 hartanya diberikan semuanya.
Tapi dengan satu syarat, tasbih lagi, diberikan 2/3, tasbih lagi sampai akhirnya diberikan semuanya kepada malaikat tersebut. Apa kata malaikat? Jibril, sekarang kata malaikat, wahai Ibrahim, sekarang aku mengakui bahwa sesungguhnya di dalam hatimu tidak terdapat dunia sedikit pun meskipun dunia ada di sekitarmu. Oleh karenanya Allah Ta'ala berikan kebahagiaan kepada Ibrahim, Allah Ta'ala berikan ketenangan kepada Ibrahim alaihi salam. Lihat bagaimana mutabaahnya Ibrahim kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Semua hartanya diinfakkan di jalan Allah, tapi masih tetap, hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala itu selalu menguji kepada hambanya. Apa ujian terbesar Ibrahim? Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Saat Nabi Ibrahim oleh Allah Ta'ala diuji, hadirin rahimakumullah, dengan apa? Diperintah untuk menyembelih anaknya. Kenapa demikian? Riwayat mengatakan ternyata ratusan tahun sebelumnya Ibrahim alaihissalam pernah sumpah, demi Allah, harta yang aku punya sedikit pun tidak ada di hatiku. Kalau setiap hari harta yang aku punya untuk aku sembelih, aku bagi-bagikan kepada fakir dan miskin, tidak mengurangi kesedihanku. Bahkan kalau aku punya anak, sama Allah Ta'ala diperintah untuk disembelih, maka akan aku sembelih, kata Nabi Ibrahim. Ucapannya ini dianggap sama Allah Ta'ala sampai akhirnya ketika punya anak Ismail, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk menyembelih putranya. Apa yang terjadi saat disembelih? Ismail didatangi oleh malaikat Jibril. Aku mimpi, ceritanya sudah terkenal. Siap ayah, sembelih, tidak apa-apa, beleh saya, asalkan itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ismail ikut kepada perintah ayahnya, yang mana Ismail mengakui bahwa Ibrahim adalah ayah sekaligus nabi. Bahkan istrinya didatangi oleh syaitan. Hei istri Ibrahim, berangkat kejar suamimu dan anakmu. Sekarang mereka, Ibrahim akan menyembelih putramu. Apa kata istrinya? Kalau memang itu perintah dari Allah Ta'ala, sedikit pun tidak mengurangi rasa ta'zimku kepada suamiku Ibrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada keluarga Ibrahim sehingga barokah yang dirasakan sampai mengalir detik ini, hadirin rahimakumullah, yang berupa zam-zam, berupa ibadah haji, berupa ibadah kurban, barokahnya mengalir sampai kepada umat di akhir zaman dan bahkan hari kiamat nanti. Kenapa begitu? Apa yang dikerjakan oleh Ibrahim? Karena saking dalamnya Ibrahim alaihissalam di dalam mendidik istri dan putranya untuk bersama-sama mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum, jak masuk surga ke TV. Kadang yang suaminya ada di masjid, istrinya gak sholat. Suaminya rutin pengajian, ngereng kiai, keman-keman, tapi ini dulu apa aja ngetorot. Anaknya tidak sholat dibiarkan. Hati-hati, terutama buat pengantin baru. Persiapkan untuk mendidik rumah tangganya. Menikah itu bukan main-main, menikah yang sokor akabai anak, hadirin. Bukan hanya kamu untuk kumpul. Ad-dhammu memang arti secara lugatan, ad-dhamm an-nikahu ay ad-dhammu, artinya adalah berkumpul. Jima, kamu kumpul dengan istri di atas ranjang, itu arti secara bahasanya. Tapi perlu kita pelajari makna kenapa Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita berupa nikah. Lihat para a'immah terdahulu, hadirin rahimakumullah, sampai dijadikan an-nikahu syiarul aulia. Nikah itu syiarnya aulia. Para aulia, orang-orang soleh terdahulu itu hobi menikah. Sampai Sayyidina Hasan, kakeknya para habaib itu, dari keluarga Sayyidina Hasan, itu riwayat mengatakan bahwa Sayyidina Hasan itu menikah lebih daripada 500 perempuan, hadirin rahimakumullah. Jadi saya kabin sarang Sayyidina Hasan 500
perempuan. 300 sudah pernah dikumpuli sama Sayyidina Hasan, yang 150 belum sempat dikumpuli sama Sayyidina Hasan. Bisa hetero nega ki jadi mon kompo ya Rasulullah ngamalakin yang seperti itu, hadirin kita harus niru ya tak? Kenapa? Karena memang kuotanya laki-laki itu lebih dari satu. Kuotanya laki-laki, jatah orang laki nega pak 4 hadirin rahimakumullah. Ya, jatahnya laki-laki itu bisa lebih dari satu. Tapi perlu kita ingat tujuannya itu untuk apa? Menjadikan istri dan anak-anaknya sebagai juru syafaat nanti di hari kiamat. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim itu oning panjenengan dak Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim akaduan wirid asmana wirdul kabir wa wirdus saghir. Allahumma ya azimas sultan, ya gadimal ihsan, ya daiman na'ama, ya kasiral jud, sampai akhir. Syekh Abu Bakar bin Salim itu mendidik putra-putranya dengan gemilang, hadirin rahimakumullah. Benikeng sokorepaken nih akata arabat ajam mbi sapeh, bukan cukup memikirkan perutnya, pakaiannya, tidak hadirin rahimakumullah, tapi bagaimana mentarbiah anak agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangganya rumah tangga Nabi Muhammad. Alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa, Muhammad wa Khadijah, Ali wa Fatimah az-Zahra. Seperti itu. Alirkan kerukunan di antara keduanya ya Allah. Seperti sebagaimana Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Seperti apa Nabi Muhammad dengan Khadijah? Hidupnya adalah memikirkan tentang syiar Islam, syiar agama. Inilah keluarga-keluarga yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim, hadirin rahimakumullah. Saking pedulinya kepada tarbiyah anak, sampai anaknya itu pernah diajarkan ngaji kepada satu ustadz. Betoro. Karena memang kalau bapak itu biasanya tidak telaten untuk ngajari anaknya sendiri. Ya, sehingga anaknya itu dititipkan ke satu ustadz untuk belajar baca Al-Qur'an. Begitu belajar baca Al-Qur'an, si anak ini bisa baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa Al-Fatihah. Senang Syekh Abu Bakar bin Salim ini. Saking bahagianya, apa yang diperbuat oleh Syekh Abu Bakar bin Salim? Masuk ke belakang halaman rumahnya, diambil 1000 kambing daripada yang dia miliki, digiring semuanya, diantarkan ke rumah guru anaknya, mempersembahkan dengan hadiah yang sebesar-besarnya. Kaget ustadznya, hadirin. Apa kata ustadznya? Ya Syekh Abu Bakar bin Salim, innahu mubadzir. Ini mubadzir, berlebihan, israf. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, la israfa fid din. Gak ada kata israf atau berlebihan di dalam agama. Kamu ngajari anakku bisa Al-Fatihah, dengan sebab Al-Fatihah yang dipelajari anakku sampai dia bisa, itu akan menyelamatkan aku nanti di dunia dan di akhirat, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Hadiahnya kambing 1000, hadirin rahimakumullah. Kenapa begitu? Saking pentingnya anak untuk bisa agama, saking khawatirnya anak tidak paham ilmu agama, hadirin rahimakumullah. Begitulah seharusnya setiap kepala rumah tangga menjadi PR besar untuk menjadikan rumah tangganya itu sesuai rumah tangganya Nabi Muhammad, rumah tangganya Sayyidina Ali, rumah tangganya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Seperti itu, saling mendukung untuk ibadah, malam hari bangun bersama tahajud, baca Quran, saling mendukung. Suaminya kalau gak ngaji, istrinya ngingatkan. Istrinya kalau gak ngaji, suaminya ngingatkan. Anaknya kalau gak sholat, suaminya menyediakan penjalin. Makanya orang tua zaman dulu itu saya ingat, saya punya kakek itu. Karena saya punya kakek orang Madura asli. Gula orang Pakong, Pak. Pakong Tanah Merah. Pakong Namera, beni Pakong kanto. Makanya gula lo teman depan kanto, Pakong Namera. Saya punya mbah itu dulu selalu sedia penjalin di atas pintu rumahnya. Jadi kalau anak-anaknya gak ngaji, cucunya gak ngaji, itu penjalin itu diambil, dipukulkan ke anaknya.
Bukan seperti orang tua zaman sekarang, takok ke anak, takok anak ngampul, takok anak ngampul, lo bengal noko lanang. Bukan seperti itu tarbiyah kita terdahulu. Hadirin rahimakumullah, kula enggak, kula laporan ngaji, sarang paman kula tokol dari dalam compok sampai dapat ke pengajian. Kenapa mereka? Ala hirsihim, saking pedulinya mereka itu kepada agama. Khawatir kalau ada satu turunannya gak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi panjenengan aroma tangga, abina rumah tangga, akaduan potra situng 2, 3, 4, 5, 6, silahkan 16, 100 potrana silahkan. Tapi Pak entos panjenengan adik-adik hadirin rahimakumullah. Kenapa begitu? Kalau sampai Anda tidak mampu untuk mendidiknya, siap-siap untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi mon panjenengan badai dalam swarga, potrana panjenengan badai dalam neraka. Lo terima hadirin rahimakumullah. Hei malaikat, bapak saya yang menjadikan saya ada di dalam neraka. Tarik tang bapak. Bahkan ibunya juga bakal ditarik. Kenapa begitu? Saking pentingnya ini hadirin rahimakumullah. Pendidikan, tanggung jawabnya kepada orang tua. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, ikut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perdulikan tentang tarbiyah Islamiyah di dalam rumah tangganya. Dek, dak pakai kerudung. Hei anakku, kamu dah pakai nutup jilbab, dah pakai nutup aurat, keluar. Saya enggak. Yang tegas. Kenapa begitu? Karena mereka itu nanti yang akan ngeret kita Pak ke dalam neraka. Ya, mereka yang akan narik kita ke neraka kalau sampai kita biarkan. Ini fungsional daripada menikah. Memang nikah itu disunnahkan sampai kata Nabi SAW, man raghiba sunnati falaisa minni. Orang yang gak suka kepada sunnahku bukan golonganku, kata Nabi Muhammad. Tapi ingat, ada tanggung jawab besar hadirin rahimakumullah. Mendidik istri, mendidik anak, mendidik cucunya, terus sampai akhirnya bisa serupa dengan para a'immah terdahulu. Mereka mendidik anak-anak mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Bankol 6 mulai kabit maresobu hadirin rahimakumullah, mendidik anaknya dengan aurat Al-Quran. Begitu jam 6 anaknya diajari nahwu, sampai jam 9, sampai jam 10 kitab ganti lagi, kitab ganti, setiap hari begitu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi masih umur 9 tahun hadirin rahimakumullah, datang ke ibunya, datang ke ibunya, wahai ibu, saya rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Coba umur 9 tahun Pak, katina pereng sepona oleh adik-adik sampai putra umur 9 tahun ada budak ke ibunya. Apa yang dikatakan ibu? Saya rindu kepada Nabi Muhammad. Hal mungkin alayya an arahu ya ummah. Wahai ibu, apakah mungkin bagi aku untuk melihat Rasulullah? Apa jawab ibunya? Hei nak, pasti bisa, pasti bisa. Katina apa bu carana? Solawat Pak Ibu, solawat Habib Ali ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Taraka aklahu wa syurbahu wa li'abahu wa naumahu. Masuk ke dalam kamar, solawat terus sampai akhirnya apa? Ketemu dengan Nabi Muhammad di dalam tidurnya hadirin rahimakumullah. Apa kata ibunya sebelum itu hadirin? Kalau begitu nak, kamu belum jadi anakku ya kalau kamu belum ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Beni tangan anak mon kilok ketemu Nabi Muhammad. Makanya para habaib mon letombu songot kilok kepangki Rasulullah, aib mon sampai etemo ngelekemeto songot kilok kepangki Nabi Muhammad SAW. To dosa akata orang bini sekepangki haitah, malu, wajib untuk bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya kata ibunya, mulai dari sekarang kalau kamu belum ketemu dengan Nabi Muhammad, bukan anakku kamu. As-salawat Habib Ali sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, sampai keluar dari dalam kamar. Keluar, tidur dia, mimpi ketemu Nabi Muhammad. Bunga hadirin, berkada ke ibunya. Begitu sampai ke ibunya, wahai ummah,
inni qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi manami. Wahai ibu, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur. Apa kata ibunya? Hah? Keng dalam mimpi, kata ibunya. Oh, belum anakku kalau cuma dalam mimpi. Kalau cuma dalam mimpi belum anakku. Terus bu, harus secara nyata. Terus gimana caranya? Aksiris salata ala nabi. Perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Masuk lagi dalam kamarnya. Malam pertama, malam kedua, solawat sampai tidak keluar. Kali itu dia sudah gak keluar sama sekali. Tidak makan, tidak minum, solawat anaknya. Sampai akhirnya lihat Nabi Muhammad secara sekelebatan gitu. Lari ke ibunya. Ibu, saya anakmu ibu sekarang. Kenapa? Saya sudah melihat Nabi Muhammad secara nyata. Ketemunya ngobrol, omong-omongan atau cuman kelebatan saja, kata ibunya. Sekelebatan bu. Apa kata ibunya? Kalau begitu kamu belum anakku. Harus duduk bareng ngobrol sama Nabi Muhammad. Masuk lagi, solawat lagi, solawat lagi, solawat lagi, sampai akhirnya duduk bersama Nabi Muhammad, berbicara dengan Nabi Muhammad. Di sejak hari itu tidak makan kecuali diperintah sama Nabi Muhammad. Hei Ali, makan, makan. Hei Ali, minum, minum. Hei Ali, tidur. Hei Ali, jangan tidur. Hei, berangkat ke pasar. Semua diperintah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu PR besar bagi orang tua. Hadirin rahimakumullah, naudzubillah, anak muda zaman sekarang nih kalah sama HP. Siapa yang salah? Orang tuanya. Bodoh orang tuanya. Orang tuanya bodoh, lagi penyakit putrana. Gara-gara HP nek kalau neku Al-Qur'an putrana panjenengan, Pak. Gara-gara HP nek kesengkah semangkat ke pengajian. Gara-gara HP nek putrana panjenengan bisa sampai janjian dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Hadirin rahimakumullah, di Jawa Barat 240 siswa SMA kemarin kabarnya di Jawa Barat, Tangerang, 240 siswa perempuan SMA hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Penyakit nikah. Ini di sini banyak penyakitnya hadirin. Ya, bisa ketemu dengan laki-laki yang ngajak janjian di luar. Bahkan ada satu aplikasi itu sampai dia itu bisa nanti ketemuan di dalam HP sampai akhirnya janjian di luar. Lo kenal lo apa? Kan lo itu orang becek apa orang jahat. Berarti panjenengan mau napa ring HP dak kaputrana panjenengan dan tidak dikontrol. Berarti panjenengan orang sepo sejahat dak kaputrana panjenengan. Secara tidak langsung mabudu putrana tibi. Peteges panjenengan dadi orang sepo. Teguh penjalina. Ayo baca Quran. Mun kilo baca Quran jangan makan. Gitu orang tua itu hadirin. Bukan seperti orang tua zaman sekarang. Putra ngampul, sedih. Aduh, mentang putra ya ngampul. Sedih loh. Adzibu auladakum an salas. Ya. Adabkan kepada anakmu, ajarkan kepada anakmu tentang 3 hal. Cinta Allah, Rasul dan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hadirin rahimakumullah. Fungsional daripada rumah tangga, jadikan wasilah untuk menggapai derajat yang tinggi. Sampai akhirnya Habib Ali seperti itu, mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa kanak-kanaknya kita kadang ya Allah asolawat tak kerpot tak gigina. Oleh nak solawat lo tahu man kepangki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya rumah tangga jadikan wasilah untuk mendapatkan ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang hidup, jadikan wasilah untuk hidup mendapatkan ridho dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya satu hadirin rahimakumullah. Kalau pengen bisa bahagia di dunia dan di akhirat, kuncinya harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan lo bakal bunga selamanya. Makanya sokia. Lo bakal pas jember dada panjenengan. Mon kilo ngereng syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai bangun tidur,
Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Seperti apa sih Nabi Muhammad? Belajar. Datang ke kiai. Ustadz, kula tro'o ninga katina apa Nabi Muhammad neka mon badai dalam jompo. Mon masuk ke jeding katina apa adabnya. Katina apa Nabi Muhammad mon adeer. Katina apa Nabi Muhammad mon asaren. Bukan hanya sekedar nyabis ke kiai, aparenya amplop. Ulama itu adabnya, adabnya kalau mau datang ke ulama itu dua. Neka kengen sareng panjenengan. Panjenengan montero kategori akina sebagai orang yang berakhlak kepada ulama, kerjakan dua ini. Yang pertama minta doa. Yang kedua bertanya tentang ilmu agama. Tanya hukum, berarti panjenengan orang yang sehormat dak ke ulama. Hukuman apa kiai? Artena maulaya salli wasal lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Makanya gula benar neka maus neka artinya apa? Pelajaran fungsinya apa neka ekarang makanya amalan apa? Faedah apa? Manfaatan apa? Pelajari. Sehingga apa? Ajarkan ke istrinya, ajarkan ke anaknya. Biar apa? Ikut sama-sama cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya kita gak bakal selamanya bisa untuk kenal, untuk ikut Nabi Muhammad kalau gak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Panjenengan lo bisa neroaki Nabi Muhammad selama 24 jam hidupnya Nabi Muhammad kalau tidak mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW. Harus kenal kepada Nabi Muhammad biar bisa mendidik rumah tangganya, mendidik anaknya. Kenali Nabi Muhammad mulai dari diba, berzanji, burdah. Napa saya mau sareng panjenengan pelajari artinya apa? Oh luar biasa hadirin. Mun panjenengan sampai oning napa artinya burdah. Wallah al-Imam al-Baijuri ngarang situng kitab Syarhul Burdah, sarahnya burdah. Luar biasa. Luar biasa hadirin rahimakumullah. Cintanya Imam Busiri kepada Nabi Muhammad sampai metetiaki Sayyidina Imam Al-Busiri keluar air matanya bercampur dengan darah hadirin rahimakumullah. Mazastadam anjara min muklatin bidami. Kan gitu. Hei Busiri, makom tajrid. Imam Busiri berada pada makom tajrid. Jadi beliau ngomong kepada dirinya sendiri, hei Busiri, arap benare mi nangis, badan mi jan koros, benare keluar air mata. Pelajari kenapa? Apa fungsinya? Biar semakin bisa menerapkan ajaran Nabi Muhammad di dalam rumah tangganya, di dalam kesehariannya, di dalam berkeluarga, bertetangga, semuanya. Itu yang paling penting. Sampai air matanya Imam Busiri campur dengan darah keluar hadirin. Saking kerawadak ke Nabi Muhammad. Kenapa kok bisa rindu begitu? Karena kenal kepada Nabi Muhammad. Kita hadirin lakukan sebulan, lo toman nangis kerong ke Nabi Muhammad. Paling nangis mau netaki otang. Lo bisa majar, baru nangis. Atau geran sarang rajin baru nangis. Tidak pernah kita nangis karena rindu kepada Nabi Muhammad. Allah mau maca diba etong potong. Padahal muji-muji Nabi Muhammad mau niku TV sampai acam-acaman, mau niku balap-balan makai ke tengah malam sampai 3 jam 2 jam kuat. Bagaimana hidupnya akan bisa bahagia tentram seperti kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, ini sudah 1 jam ki. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Saya lihat panjenengan kadi lecek. Ya beginilah memang mon pengajian bertengkap pihi. Beda dengan mon orkes lo paringi tero panas hadir. Tapi lo lesoh. Kalau memang pengajian memang begini. Kenapa? Sama setan digoda kita hadirin. Katanya setan sebul mata kita orang ngantok. Mari ngantok. Ya, sampai akhirnya ngantuk. Ya. Pagetel buring. Ya, sampai montoju. Ya, akhirnya apa? Kiainya tahu. Lelok pernah, Wak. Ya.
Lelok pernah. Ya begitulah setan itu begitu. Tapi panjenengan tinggal limon orang ningali orkes kayak, mau hadir ke orkes. Begitu pujar ya lagi gitu kan. Ya. Jadi walhasil insyaallah yang sedikit itu penuh manfaat. Sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan, tapi harapan saya semoga apa yang sedikit itu benar-benar menjadi motivasi, semangat untuk bersama-sama kita menjalani rumah tangga kita seperti rumah tangganya Nabi Muhammad SAW, dengan cara intinya kesimpulannya bersama-sama mempelajari tentang Nabi Muhammad, kemudian terapkan di dalam rumah tangga kita. Insyaallah rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, manfaah, barakah fid dunya wal akhirah insyaallah. La diniyah bisirril Fatihah. تتم مسجد قائما سيدنا محمد وسيلة الفضيلة شرف والدرجة العالية رفيع وسمو قدر الله إنه في مئات ربي في لي ولوالدي 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 رحمة كما ربيانا صغارا. Hadirin, ada satu amalan kalau kepengen kantongnya gak pernah sepi dari uang. Poron apa punten? Insyaallah man panjenengan ngamalaki neka kantong panjenengan lo toman sepeh dari obeng. Poron alakoh. Amalannya setiap ada adzan 5 waktu didengarkan dan dijawab. Kemudian setelah adzan baca doa ba'dal adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa sholatil qa'imah sampai akhir. Kemudian ditambah dengan Rabbi firli, doa untuk orang tua. Rabbi firli wali walidayya, 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 lima kali. Kemudian akhiri dengan warhamhuma kama rabbayani shighara atau shaghira. Ya, dengan begitu insyaallah panjenengan lo bekal bingung obeng. Make lo alakoh. Asalkan istiqomah insyaallah jamin sareng kula. Ja alakoh panjenengan. Kora lako ngedi ngaki adan. Mulai tanya ki orang, oleh abang dari koma. Alako nak ngobang ya ajawab adan. Benar dua lastarena adan. Mau diijazahkan? Saya ucapkan ijazah. Nanti panjenengan ucapkan biltu. Saya ijazahkan. Sebagaimana saya punya guru mengijazahkan kepada saya semuanya. Biltu ijazah. Insyaallah ala hadiniyah. Kamana waslaf wa sunnah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Maghdubi alaihim waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin mursalin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil malaa'il ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Fatihah al muqaddamati wa sab'il masani wal Qur'anil 'azim man taftah lana bi kulli khair wa anta tafaddal alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta amilana ya maulana mu'amalataka li ahlil khair wa anta tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dar innaka waliyun kulli khair mutafaddal bi kulli harmati kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami memohon ya Allah dengan berkat majelis ini jadikan kami semua seseorang yang husnul khatimah. Jadikan kami semua seseorang yang wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, di tengah keadaan kami ahli maksiat, meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, robah keadaan kami menjadi seseorang yang ahli hidayah, ahli inayah, sehingga kami semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tidak satupun yang kumpul di majelis ini ya Allah kecuali Engkau takdirkan semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, istri dan anak-anak kami titipkan akidahnya, kami titipkan agamanya, kami titipkan ketakwaannya kepadamu. Jangan matikan kami kemudian kami melihat anak-anak kami menjadi pezina ya Allah. Jangan matikan kami ya Allah saat kami ada di dalam kubur ternyata anak kami adalah orang yang keluar dari iman dan akidahnya. Jaga iman mereka, akidah mereka, meskipun Engkau takdirkan kami mati lebih dulu ya Allah. Allahumma ya Allah, mahfadna wa ahlana wa auladana. Jaga kami, keluarga kami, anak-anak kami, 7 keturunan kami untuk semuanya menyembah-Mu ya Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, jika saat ini dalam keadaan Engkau siksa ya Allah,
Jika saat ini dalam keadaan Engkau azab ya Rabb, jika saat ini dalam keadaan Engkau belenggu dengan siksaanmu ya Allah, dengan berkat majlis ini ya Allah, dengan berkat perkumpulan ini ya Allah, angkat siksanya ya Allah, angkat siksanya ya Allah, angkat siksanya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, jadikan kami anak yang berbakti kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, jika memang masih sehat, berikan kesehatan selalu hingga akhir hayatnya ya Rabb. Jika memang Engkau takdirkan untuk wafat ya Allah, mudahkan lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, kami tidak akan mampu melihat orang tua kami ternyata Engkau takdirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan ya Allah, jangan ya Rabb, jangan ya Rabb. Wafatkan mereka orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Kumpulkan kami semua sekeluarga nanti kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Kami minum bersama air tuangan dari Nabi Muhammad. Kami minum bersama anak kami, istri kami, orang tua kami, keluarga kami. Tidak satu pun ada yang di dalam neraka ya Allah, kecuali semuanya Engkau takdirkan mereka kumpul di Telaga Kausar bersama Nabi Muhammad. Kecuali semuanya kumpul bersama Nabi Muhammad, kecuali semuanya berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, rumah tangga kami jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga yang baru menikah itu ya Allah, jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lahir dari keduanya keturunan-keturunan yang menyembahmu dan membanggakan Nabi Muhammad, membanggakan Nabi Muhammad, membanggakan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, rezekikan kepada kedua mata kami untuk segera memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Rezekikan kepada kedua mata kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Rezekikan kepada kedua mata kami untuk segera ya Allah, tanpa berlama-lama untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Kami rindu ya Allah kepada Rasulullah, kami rindu kepada Rasulullah. Persegerakan kami untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi Habibi, ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Kumpulkan kami sekeluarga di Telaga Firdaus dengan Nabi Muhammad SAW ya Allah. Murid-murid kami ya Allah, jangan satu pun kecuali mereka menjadi penyambung lisan Nabi Muhammad. Murid-murid kami ya Allah, bahagiakan hidupnya, kuatkan imannya, teguhkan akidahnya, sampaikan kepada hajatnya. Jangan satu pun di antara mereka yang merasakan kesusahan. Berikan kepada kami sebagai gurunya kesusahan mereka ya Allah. Biarkan kami gurunya yang susah, biarkan kami yang susah, biarkan kami yang susah. Jadikan mereka orang-orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Allahumma ya Allah, jadikan mereka penerus Nabi Muhammad SAW. Guru-guru kami ya Allah, mulai yang mengajarkan kami huruf hijaiyah sampai yang mengajarkan kami membaca kitab, mengajarkan kami tasawuf, fikih, semuanya ya Allah, tidak satu pun kecuali Engkau mudahkan seluruh hajatnya ya Rabb. Mudahkan hajat-hajat guru-guru kami ya Allah, mudahkan hajat-hajat guru-guru kami ya Allah. Jangan berikan kesusahan kepada mereka ya Allah, jangan berikan kesusahan kepada mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah, tetapkan mereka untuk istiqomah membimbing kami ya Allah. Wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Sukseskan hajat-hajat mereka ya Allah, karena hajat mereka kebahagiaan kami, hajat mereka kebahagiaan kami, hajat mereka kebahagiaan kami. Susah mereka, sedih kami, murid-muridnya ya Allah. Allahumma ya Allah, guru-guru kami panjangkan usianya fi ta'atillah. Berikan kesehatan selalu kepada mereka ya Allah. Jangan sedikit pun ada penyakit yang mengganggu diri mereka ya Allah. Kuatkan mereka di dalam membimbing kami ya Allah. Sabarkan mereka di dalam membimbing kami ya Allah, sehingga kami sekeluarga nanti akan berdengan guru-guru kami, murid-murid kami, semuanya tidak satu pun kecuali akan duduk bersama dengan Nabi Muhammad, duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ta'alaihim waril maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada ucapan yang menyakiti hati, tidak lain dan tidak bukan adalah bukti cinta saya kepanjenengan semuanya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.